Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama Bu Iva, kita akan belajar PPKN. Untuk materi kelas 8 di bab 1, kita akan belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Dan yang kedua adalah menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baiklah, kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yang pada saat itu telah disahkan di dalam sidang PPKI. Selanjutnya mengenai Pancasila, bahwa Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Di dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, dan sila berarti sendi atau asas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Pancasila adalah sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila Krama. Fungsi dan peranan Pancasila telah diatur di dalam TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Menurut TAP MPR tersebut, bahwa Pancasila memiliki 7 fungsi dan peranan. Di antaranya adalah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup di dalam jiwa Pancasila. Pancasila itu sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Dua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber kepada Pancasila. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui
sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan pembangunan. Subbab yang kedua yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan atau pondasi suatu negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar negara atau pondasi negara. Pondasi tersebut bisa berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara, yang tentunya berbeda dengan negara lain. Ada beberapa dasar hukum yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya yaitu terdapat di dalam alinea keempat. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang tersebut bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup di sini sering disebut dengan way of life, yang berarti pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pandangan hidup di sini berarti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Suatu negara tanpa memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, baik persoalan masyarakat maupun persoalan dunia. Yang ketiga, arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berarti bahwa Pancasila digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar di dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup
Berarti bahwa Pancasila telah dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, baik di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara telah mendasari pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejak Pancasila disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila sebagai norma hukum itu bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara Indonesia agar tunduk pada Pancasila. Nah, barang siapa yang melanggar, maka harus ditindak sesuai hukum dan dikenai sanksi. Demikianlah materi pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru minta maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan kalian. Bu Guru akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.